Assalamualaikum, wahai saudaraku. Jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup berkah. Musailamah Al-Kadzab adalah seorang pemuka suku Bani Hanifah yang mengaku sebagai nabi setelah melihat popularitas dan pengaruh Nabi Muhammad. Dengan tipu daya dan sihir, ia berhasil mengumpulkan ribuan pengikut dan menyebarkan ajaran palsunya di wilayah Yamamah. Namun, klaim palsunya menimbulkan fitnah besar bagi umat Islam. Setelah wafatnya Rasulullah, Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan Musailamah. Dalam pertempuran Yamamah yang berdarah, Musailamah akhirnya tewas di tangan Wahsy bin Harb. Meski ia mati, jejak kesesatannya menjadi peringatan sepanjang masa tentang bahaya nabi palsu dan pentingnya menjaga kemurnian Islam. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Di tengah padang pasir luas yang membentang dari Najd hingga Yamamah, berdirilah sebuah suku kuat bernama Banu Hanifah. Mereka dikenal sebagai kaum petani dan pedagang yang makmur. Di antara mereka, tumbuh seorang lelaki yang cerdas dan fasih berbicara, bernama Musailamah bin Habib. Ia bukan orang sembarangan, keturunan terpandang, ahli retorika, dan memiliki penampilan yang karismatik. Sejak muda, Musailamah memiliki ambisi yang membara. Ia merasa berbeda dari orang lain, seolah ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Banyak orang yang mengaguminya karena kepandaiannya berbicara dan membuat syair. Ia pandai membaca situasi, memikat massa, dan memenangkan hati banyak orang dengan janji-janji manis. Namun, hati Musailamah tidak dibimbing oleh kerendahan hati, melainkan oleh kesombongan. Bintang bersinar kabar dari Madinah. Tahun ke-9 Hijriah, Islam telah menyebar luas. Berita tentang seorang nabi bernama Muhammad sampai ke pelosok jazirah. Suku-suku Arab mulai mengirim utusan ke Madinah untuk memeluk Islam dan menyatakan ketaatan kepada Rasulullah. Suku Banu Hanifah pun tidak ingin ketinggalan. Mereka mengirim delegasi ke Madinah, dan di antara utusan itu adalah Musailamah bin Habib. Ia menyaksikan langsung keindahan akhlak Rasulullah, keagungan wahyu yang dibacakan, serta kedamaian yang menyelimuti kota Madinah. Namun alih-alih tunduk dengan keikhlasan, hati Musailamah digerogoti oleh iri dan dengki. Dalam diam, ia bertanya-tanya, "Mengapa Muhammad yang menjadi nabi? Aku pun cerdas. Aku pun dihormati. Aku bisa menyainginya." Musailamah menyimpan niat buruk itu dalam hatinya, lalu kembali ke Yamamah dengan wajah berpura-pura, seolah menjadi seorang muslim. Tetapi di sanubarinya, api kesombongan mulai membesar. Pembohongan yang terencana. Sesampainya di Yamamah, Musailamah mengumpulkan kaum Banu Hanifah. Ia berdiri di hadapan mereka, mengenakan jubah putih dan menyandang tongkat seperti seorang nabi. Dengan suara lantang, ia berkata, "Wahai kaumku, ketahuilah bahwa aku juga menerima wahyu dari Tuhan. Aku adalah mitra Muhammad dalam kenabian. Tuhan telah memberiku setengah bumi ini dan Muhammad setengahnya. Sebagian rakyatnya terperangah, tetapi tak sedikit yang mempercayainya. Mereka lebih mengenal Musailamah dibanding Nabi Muhammad yang jauh di Madinah. Lagi pula, Musailamah menjanjikan jalan agama yang ringan. Tak perlu banyak solat, tak perlu banyak aturan, dan banyak kelonggaran. Musailamah mulai menulis wahyu tiruannya sendiri. Salah satunya berbunyi, "Wahai kodok anak kodok, suaramu di air, tidak di darat. Engkau tidak melarang peminum, tidak juga mengusir yang haus." Syair-syair itu ia bacakan seperti layaknya ayat Al-Quran. Sebagian orang menertawakan, tetapi sebagian lain mengangkat tangan dan berkata, "Dia dari suku kita, lebih baik nabi dari kita, daripada dari Quraisy." Gulungan surat kepada Rasulullah. Musailamah semakin berani. Ia menulis surat kepada Nabi Muhammad. Surat itu dibawa oleh seorang utusan dan dibacakan di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Dari Musailamah, Rasul Allah, kepada Muhammad, Rasul Allah. Bagiku separuh bumi, dan bagimu separuhnya. Tetapi Quraisy adalah kaum yang zalim. Para sahabat marah besar. Umar bin Khattab hampir mencabut pedangnya. Namun Rasulullah menahan dan membalas surat itu dengan tenang dan penuh keagungan. Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah si pendusta. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Dia mewariskannya kepada siapa yang dia kehendaki.
dan kemenangan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Sejak saat itu, Rasulullah memberi julukan kepada Musailamah Al-Kadzab, artinya si pendusta, kebingungan kaum yang lemah iman. Dalam keraguan-raguan, sebagian orang bertanya kepada tetua suku, bagaimana mungkin dua nabi diutus dalam satu masa? Bukankah Muhammad sudah jelas membawa kebenaran? Namun para pemimpin Banu Hanifah yang sudah disuap oleh Musailamah menjawab, Musailamah adalah dari kita. Kita wajib membelanya. Jika ia benar, kita mulia. Jikapun ia salah, kita tetap punya kehormatan. Quraisy tidak akan menginjak-injak kita lagi. Musailamah mulai mengatur pasukan, menyusun sistem sendiri, dan memerintah seperti seorang nabi. Ia membolehkan pengikutnya berbuat dosa dengan dalih rahmat, serta menawarkan surga penuh kebun kurma dan anggur tanpa beban syariat. Bima sakti mimpi-mimpi dan ilusi. Musailamah kerap berpura-pura mendapat wahyu saat tidur. Ia bangun dan berkata, Rahman telah mendatangiku dalam mimpi dan berkata, engkau adalah nabiku untuk kaum Yamamah. Padahal yang ia lihat hanyalah bayangan hayal dan bisikan setan. Ia membangun reputasi dengan mimpi-mimpi palsu dan menipu para pengikutnya. Suatu malam, Musailamah duduk dengan para penasehatnya. Salah satunya bertanya, wahai Musailamah, apakah engkau sungguh percaya engkau nabi? Musailamah menatap langit, kemudian berkata pelan, aku tahu aku bukan nabi. Tapi jika aku tak jadi nabi, aku hanya akan jadi orang biasa. Dan aku tak mau jadi biasa. Pedang menyilang, dua pertanda badai akan datang. Dari kejauhan, para sahabat nabi mulai waspada. Mereka menyadari, Musailamah bukan sekadar pengacau. Ia adalah fitnah besar. Nabi memperingatkan umatnya agar menjauhi pendusta ini. Dalam suatu kesempatan, Rasulullah bersabda, akan muncul di antara umatku para pendusta. Mereka mengaku sebagai nabi, padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahku. Musailamah, dengan segala tipu daya dan kekuasaannya di Yamamah, mulai memperkuat benteng. Ia tahu, suatu saat, kebenaran akan datang menuntutnya. Dan hari itu, semakin dekat. Papan penanda penutup episode 1. Langit Yamamah tampak tenang, tapi badai iman dan kesesatan telah bergejolak di dalamnya. Seorang lelaki yang awalnya cerdas dan disegani, kini melangkah semakin jauh menuju jurang kehancuran karena ambisinya sendiri. Di kejauhan, langkah-langkah pasukan Islam mulai disiapkan. Nama Khalid bin Walid mulai disebut-sebut sebagai orang yang akan membawa pedang Allah ke jantung Yamamah. Musailamah mungkin bisa menipu manusia, tapi ia tak akan pernah bisa menipu Allah. Angin panas Yamamah berhembus pelan, membawa debu-debu tipis dari gurun ke dataran subur. Di atas mimbar kayu sederhana yang dibangun di tengah dataran Hanifah, berdirilah Musailamah, mengenakan jubah putih tebal. Tangan kanannya menggenggam tongkat yang ia sebut tongkat wahyu. Di hadapan ratusan orang dari sukunya, ia berkata dengan lantang, wahai kaumku, dengar sabda Tuhanku yang baru turun malam tadi. Orang-orang serentak diam. Anak-anak berjongkok, kaum wanita menyembunyikan wajah di balik selendang, dan para tetua menatap penuh hormat. Musailamah mulai membacakan syair palsunya. Gajah? Apakah engkau tahu apa itu gajah? Memiliki belalai yang panjang dan ekor seperti tali. Itu adalah ciptaan Tuhanku yang agung. Suara-suara tawa kecil terdengar dari beberapa sudut. Seorang pemuda-muda berbisik pada temannya, apakah ini wahyu? Bukankah ini cuma deskripsi hewan? Namun orang-orang di sekeliling mereka segera menoleh dengan tatapan tajam. Tidak ada ruang untuk keraguan di wilayah Musailamah. Mereka yang bertanya akan dianggap durhaka. Bagi Musailamah, kesetiaan lebih penting daripada kebenaran. Lilin dua kebohongan yang dilegalkan. Seiring berjalannya waktu, pengikut Musailamah semakin banyak. Bukan karena mereka percaya, tetapi karena mereka diuntungkan. Musailamah menjanjikan pembagian hasil tani lebih besar, beban zakat lebih ringan, dan syariat yang dilonggarkan. Tak perlu 5 waktu sholat, katanya. 1 atau 2 kali cukup. Tuhan kita Maha Pengampun. Ia bahkan membuat aturan baru. Perempuan boleh menikah tanpa wali jika mereka menyebut nama Musailamah. Minuman keras diperbolehkan asal tidak mabuk. Dan yang paling fatal,
Siapa yang menolak Musailamah, hartanya halal untuk dirampas. Hukum-hukum ini membuat kaum yang lemah iman betah. Mereka merasa terbebas dari beban Islam yang murni. Tapi di sisi lain, mereka terikat oleh ketakutan, sebab Musailamah memiliki pasukan pribadi yang siap menghukum siapapun yang membangkang. Sang sekutu, Sajah binti Al-Harits. Di wilayah utara, muncul seorang wanita yang juga mengaku nabi, Sajah binti Al-Harits, dari kabilah Taglib. Wanita ini dikenal sebagai penyair dan dukun. Ia memiliki suara yang berat dan harisma yang menakutkan. Sajah mendengar tentang Musailamah dan melihat peluang. Ia mengirim utusan. Wahai Musailamah, aku pun mendapat wahyu. Jika engkau dan aku bersatu, maka seluruh Arabia akan tunduk di bawah dua nabi. Musailamah menyambut tawaran itu. Mereka berdua akhirnya menikah dengan perjanjian. Sajah tidak akan mengklaim kenabian lagi. Dan Musailamah membagikan sebagian wilayah kekuasaannya kepada pengikut Sajah. Pernikahan ini menjadi berita besar. Dua nabi palsu bersatu dalam ambisi. Tapi pengkhianatan tidak bisa jauh dari hubungan yang dibangun atas kebohongan. Ular mukjizat palsu. Agar tampak seperti nabi sejati, Musailamah mulai memamerkan mukjizat buatan. Salah satu yang paling terkenal adalah air sumur yang ia jampi-jampi. Suatu hari, ia mendatangi sumur kering dan berkata kepada rakyatnya, "Saksikan, dengan izin Tuhanku, air akan keluar dari sini." Ia memegang tongkatnya, lalu membaca sesuatu seperti doa. Setelah itu, ia menyuruh pengikutnya menggali lebih dalam. Kebetulan, tak lama kemudian memang muncul sedikit air dari tanah. "Lihat, aku nabi. Air ini berkah dari langit," katanya. Padahal air itu hanyalah air tanah biasa yang memang muncul saat digali lebih dalam. Tetapi para pengikutnya berteriak, "Musailamah adalah utusan Rahman." Di hari lain, seorang ibu membawa anaknya yang buta dan berkata, "Wahai Nabi Rahman, doakan anakku agar bisa melihat." Musailamah meletakkan tangannya di atas mata anak itu, lalu menggumamkan sesuatu. Tapi tidak terjadi apa-apa. Bahkan mata sang anak membengkak dan menjadi lebih parah. Namun sang ibu, ketakutan, tetap berterima kasih. "Mungkin anakku tidak cukup suci," katanya, membohongi dirinya sendiri. Unta Baktria tanda-tanda kebangkitan Islam melawan. Sementara itu, di Madinah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menghadapi situasi berat. Setelah wafatnya Rasulullah, muncul gelombang para nabi palsu dan pembangkangan dari berbagai penjuru. Salah satu yang paling berbahaya adalah Musailamah Al-Kazzab. Abu Bakar berkata dalam majelisnya, "Demi Allah, aku akan perangi siapapun yang mengaku nabi selain Muhammad, meski mereka sebesar Yamamah." Ia memanggil jenderal terbaik umat Islam, Khalid bin Al-Walid. Sang pedang Allah yang terhunus ditugaskan untuk memimpin pasukan ke Yamamah dan menghancurkan fitnah terbesar yang muncul setelah wafatnya Rasulullah. Pasukan Muslim mulai dikumpulkan. Mereka berasal dari berbagai kabilah yang masih setia pada Islam, Muhajirin, Ansar, dan kaum mualaf yang jujur imannya. Jumlah mereka sekitar 13.000 orang, sedangkan pasukan Musailamah lebih dari 40.000, banyak di antaranya adalah kaum fanatik sukunya. Namun umat Islam tahu, kemenangan bukan karena jumlah, tetapi karena iman. Api ketegangan sebelum perang. Di Yamamah, Musailamah mulai gelisah. Ia tahu pasukan Khalid tidak bisa diremehkan. Maka ia pun mengumpulkan para panglimanya dan berkata, "Sebarkan kabar bahwa siapa yang mati bersamaku akan masuk surga. Ajak mereka bertempur demi kehormatan Banu Hanifah." Lalu ia menyiapkan medan perang besar di ladang Akraba. Dinding-dinding kota diperkuat, benteng ditinggikan, dan prajurit dibakar semangatnya dengan orasi palsu yang menyebut Khalid sebagai penjajah Quraisy. Salah satu penasihatnya, seorang lelaki tua, mendekat dan berkata, "Wahai Musailamah, kita bisa saja kalah. Apakah kau siap mati demi kedustaan ini?" Musailamah menatap tajam dan menjawab, "Aku lebih baik mati sebagai raja daripada hidup sebagai budak Muhammad." Masjid penutup episode 2. Di antara debu-debu gurun yang berterbangan, dua kekuatan besar bersiap bentrok. Kebenaran dan kebatilan, iman dan kedustaan, pedang Allah dan lidah setan.
Musailamah berdiri di atas tanah yang sebentar lagi akan dibanjiri darah. Ia telah memilih jalannya sendiri, bukan sebagai pembela agama, tapi sebagai penjual wahyu palsu demi kekuasaan. Di kejauhan, suara takbir dari pasukan Islam mulai menggema. Perang Yamamah semakin dekat, langit Akraba mendung. Gurun luas berubah menjadi lautan manusia bersenjata. Di satu sisi, pasukan Musailamah Al-Kadzab berdiri berbaris dengan sorban putih dan kuning, sebagian memegang tombak, sebagian pedang, dan lainnya membawa panji bertuliskan Rahman Yamamah. Di sisi lain, pasukan kaum muslimin berdiri kokoh. Di barisan terdepan, Khalid bin Al-Walid, sang panglima, menatap musuh dengan mata penuh bara. Bersamanya ada para sahabat Nabi yang tetap teguh setelah wafatnya Rasul, seperti Zaid bin Khattab, saudara Umar bin Khattab, Abu Hudzaifah, Salim Maula Abi Hudzaifah, dan Bara bin Malik, seorang pejuang pemberani. Pasukan Islam lebih sedikit, tapi mereka memiliki keyakinan, bukan sekadar keberanian. Bagi mereka, hari ini adalah hari kemenangan atau kesyahidan. Busur dan panah denting awal pertempuran. Musailamah, di atas kudanya, mengangkat tangan dan berteriak, "Wahai Bani Hanifah, hari ini adalah hari kemenangan. Surga menanti kalian jika kalian mati bersamaku." Teriakan itu disambut sorak-sorai dari para pengikutnya. Tak lama kemudian, tombak pertama dilemparkan dan perang pun pecah. Pasukan Musailamah menyerang dengan brutal. Serangan awal mereka mengguncang barisan kaum muslimin. Banyak dari pasukan Islam terdesak. Beberapa barisan kacau. Panah-panah dan tombak menghujani langit Akraba. Pasukan Islam mundur beberapa langkah. Khalid bin Al-Walid melihat keadaan mulai genting. Ia segera menyusun ulang formasi dan memanggil para hafiz Quran serta para sahabat senior untuk mengisi barisan depan. Ia berteriak, "Wahai penghafal Al-Quran, jika kalian mati hari ini, maka kalian mati membawa kalamullah dalam dada. Jangan biarkan Quran terhina di tangan Musailamah." Seruan ini membuat para sahabat maju dengan semangat baru. Mereka tahu, kalau kalah hari ini, Islam akan terancam dari dalam. Simbol benturan perlawanan balik kaum muslimin. Pasukan muslim mulai menggempur balik. Mereka bertempur dengan takbir yang menggema di langit Akraba. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Satu demi satu panglima Musailamah gugur. Namun Musailamah terus mendorong pasukannya. "Jangan takut, Rahman Yamamah tidak akan membiarkan kalian kalah." Tapi keyakinan palsu tak bisa menandingi iman yang murni. Salah satu pahlawan yang menonjol dalam pertempuran itu adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Meski lehernya terluka dan darah membasahi dadanya, ia tetap memegang panji Islam dengan kuat. "Aku tak akan mundur. Wahyu ini milik Allah, bukan Musailamah." Ia akhirnya syahid, namun semangatnya mengobarkan semangat pasukan Islam. Kematian para sahabat. Perang Yamamah menjadi salah satu perang paling berdarah dalam sejarah Islam. Ribuan syuhada gugur, termasuk di antaranya Zaid bin Khattab yang menerjang langsung ke jantung pasukan Musailamah, Abu Hudzaifah yang mati ditusuk saat melindungi barisan belakang. Banyak penghafal Al-Quran yang syahid membawa wahyu dalam hati mereka. Darah membanjiri padang Akraba. Bau besi dan darah menyatu dengan angin gurun. Tapi pasukan Islam tak mundur. Masjid Benteng Al-Hadikah. Saat sore mulai mendekat, Musailamah dan sisa pasukannya mundur ke Al-Hadikah, sebuah taman besar yang dikelilingi tembok tinggi. Mereka berlindung di dalamnya, menjadikannya benteng terakhir. Khalid bin Al-Walid melihat ini sebagai kesempatan. Ia berkata, "Kita harus tembus ke dalam. Jangan beri mereka waktu menyusun strategi." Pasukan Muslim mencoba menerobos tembok, namun mereka dipanahi dari atas. Banyak yang gugur di depan pintu Al-Hadikah. Lalu muncullah Bara bin Malik, seorang pejuang tangguh. Ia memohon pada Khalid, "Angkat aku ke atas tameng, lalu lemparkan ke dalam taman. Aku akan buka gerbang dari dalam." Khalid mengizinkan. Dengan penuh keberanian, Bara diangkat dan dilemparkan melewati tembok. Ia mendarat di dalam taman, langsung dikepung musuh. Sendirian, ia bertempur sekuat tenaga.
Ia membunuh lebih dari 10 orang sebelum akhirnya membuka gerbang dari dalam. Pasukan Muslim langsung menerobos masuk. Pedang menyilang 2 kematian Musailamah. Di dalam taman, pertempuran jarak dekat terjadi. Darah bercampur pasir dan jeritan memenuhi udara. Musailamah, yang sebelumnya begitu gagah, kini ketakutan. Ia mencoba kabur ke sudut taman, sembunyi di balik pohon kurma. Tapi ajal menjemput. Seorang prajurit dari kaum Ansher menebas tangan Musailamah, membuatnya tersungkur. Lalu muncullah Wahsy bin Harb, mantan budak yang dulu membunuh Hamzah di Uhud. Kini ia Muslim sejati. Wahsy mengangkat tombaknya dan berkata, "Dulu aku bunuh Hamzah, singa Allah. Kini aku tebus dosaku dengan membunuh musuh Allah." Tombak itu menancap di dada Musailamah. Lalu datang Abu Dujanah, sahabat Rasulullah, yang mengayunkan pedang dan menyelesaikan perlawanan Musailamah. Musailamah tewas dengan kehinaan, wajahnya membeku dalam ketakutan, jauh dari cahaya wahyu yang pernah dia palsukan. Timbangan 2 setelah perang. Perang Yamamah usai. Ribuan tewas di pihak Musailamah. Dari pihak Islam, lebih dari 700 syuhada. Sebagian besar hafiz Quran. Khalid bin Al-Walid berdiri di atas tanah yang berlumur darah dan berkata, "Hari ini, Islam menang bukan karena jumlah, tapi karena kebenaran." Mayat Musailamah dibuang begitu saja. Tidak dimakamkan terhormat. Sebuah akhir tragis bagi nabi palsu terbesar dalam sejarah Islam. Gulungan dampak besar, pengumpulan Al-Quran. Setelah perang, Khalifah Abu Bakar melihat bahwa banyak hafiz Quran gugur. Maka ia memerintahkan agar Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf agar tidak hilang. Perang Yamamah, walau penuh luka, menjadi pemicu terbentuknya mushaf Utsmani yang kita kenal hari ini. Tanpa kesyahidan para sahabat dalam perang ini, mungkin kita tidak bisa membaca Al-Quran seperti sekarang. Masjid penutup episode 3. Musailamah telah mati, tapi fitnah dan nabi-nabi palsu akan terus muncul sepanjang zaman. Maka setiap muslim wajib menjaga akidah dan tidak mudah terpedaya oleh janji palsu dan mukjizat buatan. Perang Yamamah adalah pelajaran bahwa kebenaran harus diperjuangkan, bahkan jika harus dibayar dengan nyawa. Musailamah telah tewas. Tombak Wahsy menancap di dadanya, dan pedang Abu Dujanah memutus napas terakhirnya. Tubuhnya tergeletak di tanah berlumpur darah, tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak dikuburkan secara layak. Ia mati sebagaimana ia hidup, penuh kebohongan dan kehinaan. Namun kematian Musailamah bukanlah akhir dari fitnahnya. Luka yang ia goreskan pada umat Islam masih terasa lama setelah perang Yamamah usai. Rumah kosong 2 sisa-sisa ajaran palsu. Setelah pasukan Musailamah dihancurkan, Khalid bin Al-Walid mengirim utusan untuk menyisir desa-desa di Yamamah dan sekitarnya. Ternyata, banyak dari warga Bani Hanifah yang masih memegang ajaran Musailamah, meski pemimpinnya sudah mati. Di antara tembok rumah mereka masih tergantung lembaran-lembaran wahyu palsu bertinta lusuh. "Wahai katak, putrimu kecil dan mengigau di malam. Airmu di atas dan di bawah, dan dimanapun kamu melompat, tidak jauh dari Rahman Yamamah." Bagi orang luar, syair ini terdengar seperti lelucon. Tapi bagi pengikut Musailamah, mereka menganggapnya sebagai wahyu suci. Betapa dalam pengaruh kebohongan itu, para dai dan ulama yang dikirim ke wilayah tersebut harus bekerja keras menyadarkan masyarakat. Banyak dari mereka lebih takut kehilangan identitas suku daripada kehilangan iman. Fanatisme buta telah menutup akal mereka. Masjid penyesalan sebagian pengikut. Namun tak semua pengikut, Musailamah keras kepala. Sebagian dari mereka menangis saat tahu kebenaran. Seorang pemuda bernama Qais bin Amr menceritakan, "Aku dulu pembawa panji Musailamah. Aku percaya ia nabi karena dia menyembuhkan sakit mataku. Tapi setelah ia mati dan para sahabat menceritakan Al-Quran padaku, aku sadar aku tertipu." Qais akhirnya masuk Islam dan menjadi seorang qari di Yamamah. Ia menghabiskan sisa hidupnya mengajarkan Al-Quran yang asli, bukan ayat-ayat katak atau taman. Api fitnah yang menular. Apa yang ditinggalkan Musailamah lebih dari sekadar pemberontakan. Ia membuka pintu bagi orang-orang yang ingin mencampur agama dengan ambisi pribadi. Beberapa tahun setelahnya, muncul Tulehah al-Asadi yang mengaku nabi dan juga memiliki wahyu sendiri. Lalu ada saja seorang perempuan dari Bani Taglib yang juga mengklaim kenabian. Menariknya,
saja sempat bergabung dengan Musailamah, bahkan menikah dengannya. Tujuannya bukan cinta, tapi aliansi politik. Dua nabi lebih kuat dari satu, kata Musailamah saat pernikahan mereka disahkan. Namun setelah kekalahannya, saja melarikan diri dan kemudian masuk Islam. Tapi luka perpecahan yang mereka timbulkan membekas dalam sejarah Islam. Buku terbuka para penjaga Wahyu bangkit. Melihat banyaknya pengikut Quran yang gugur di Perang Yamamah, para sahabat terkejut dan cemas. Umar bin Khattab, yang awalnya menentang pengumpulan mushaf karena takut menyimpang dari tradisi Nabi, akhirnya mendesak Abu Bakar. Bagaimana bisa kita biarkan wahyu ini hilang, sementara satu persatu hafiz Quran gugur di medan jihad? Abu Bakar akhirnya setuju dan memerintahkan Zaid bin Sabit, sekretaris Nabi, untuk mengumpulkan dan menyusun Quran dalam satu mushaf. Zaid berkata, "Demi Allah, seandainya aku disuruh memindahkan sebuah gunung, itu lebih ringan daripada tugas ini." Berbulan-bulan ia bekerja, menelusuri hafalan para sahabat, mencocokkan dengan catatan-catatan wahyu. Mushaf itu disimpan oleh Abu Bakar, lalu Umar, lalu Hafsyah binti Umar, hingga kelak dijadikan ajuan oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk menyusun mushaf Utsmani yang kita kenal hari ini. Fitnah Musailamah justru memicu lahirnya penjagaan Al-Quran yang lebih kuat. Kabar pelajaran dari kematian Musailamah. Musailamah bukan sekadar penipu. Ia adalah simbol bahaya kesombongan manusia yang ingin menyaingi wahyu. Ia tidak puas menjadi pemeluk Islam biasa. Ia ingin menjadi pemimpin, nabi, bahkan Tuhan kecil bagi kaumnya. Ia adalah contoh sempurna dari sabda Nabi. Akan muncul di akhir zaman para pendusta besar, mengaku sebagai nabi. Ketahuilah, aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahku. HR, Bukhari dan Muslim. Musailamah berdiri sebagai peringatan abadi. Bahwa meski jasadnya hancur, fitnah seperti dirinya bisa muncul kapan saja, di zaman manapun, dalam bentuk apapun. Pemimpin yang memutarbalikkan ayat demi kekuasaan. Guru yang mengaku mendapat ilham dan menolak hadits. Kelompok sesat yang mengangkat pemimpinnya setingkat nabi. Tasbih cahaya di tengah kegelapan. Di tengah hancurnya Yamamah dan darah yang tumpah, ada satu hal yang menjadi pengingat. Islam tetap tegak. Kebenaran, walau diserang, tetap hidup. Generasi setelah Musailamah tumbuh dengan lebih kuat. Mereka membaca Al-Quran dari mushaf yang dikumpulkan dari pengorbanan. Mereka belajar bahwa siapa yang bermain-main dengan agama, maka ia akan ditinggalkan dalam kehinaan. Kisah Musailamah menjadi pelajaran di mimbar-mimbar masjid, di halaka-halaka ilmu, dan dalam kitab-kitab sejarah. Lilin dua kata-kata terakhir Musailamah. Menurut sebagian riwayat, saat Musailamah tergeletak sekarat, ia sempat menggumam, "Andai aku tak bersama Muhammad, andai aku..." Tapi penyesalan tak lagi berguna. Ia sudah menabur racun di tengah umat. Dan Allah telah menjatuhkan hukuman bagi siapa saja yang memalsukan wahyu dan mengaku sebagai nabi palsu. Sasaran penutup episode 4. Fitnah Musailamah adalah salah satu cobaan terberat di masa awal Islam. Tapi dari cobaan itu, lahir kekuatan, kesadaran, dan penjagaan terhadap agama. Kini, tugas kita bukan hanya mengutuk Musailamah di masa lalu, tapi juga mengenali siapa saja penerusnya di masa kini. Siapapun yang mencampur adukan kebenaran dengan ambisi dan menjual ayat untuk jabatan. Kematian Musailamah bukan akhir dari kisah. Justru, itu adalah awal dari rentetan panjang nabi-nabi palsu yang berani mengangkat diri mereka sebagai pembawa wahyu, meskipun wahyu telah ditutup dengan wafatnya Nabi Muhammad. Musailamah adalah simbol pertama dan paling mencolok dari fenomena ini. Ia membuka pintu kepada generasi setelahnya yang berani berdusta atas nama Tuhan. Lubang dua jejak kesesatan, dari Yamamah ke dunia. Setelah Musailamah tewas, gelombang nabi-nabi palsu mulai bermunculan. Tulaiha bin Huwailid al-Asadi. Ia muncul di Najd dan mengklaim mendapat wahyu dari langit. Ia bahkan ikut berperang melawan kaum muslimin, tapi akhirnya bertobat, masuk Islam, dan turut berjihad bersama pasukan kaum muslimin. Al-Aswad al-Ansi. Di Yaman, seorang pria misterius berjubah hitam menyatakan dirinya sebagai nabi dan memiliki kekuatan gaib. Ia menguasai sebagian wilayah, tetapi dibunuh secara rahasia oleh sahabat Nabi, Firoz Dailami, sebelum wafatnya Rasulullah.
Saja binti Al-Harits. Ia adalah satu-satunya wanita yang mengklaim kenabian di era itu. Bergabung dengan Musailamah dalam aliansi dusta dan menikah dengannya, tapi kemudian sadar dan kembali kepada Islam. Namun zaman terus berputar. Fitnah tak berhenti di Jazirah Arab. Dilarang masuk nabi palsu di era modern. Setelah berabad-abad berlalu, fenomena nabi palsu tetap hidup. Kini bukan lagi dalam bentuk orang Badui di padang pasir, melainkan dalam rupa pemimpin sekte yang memutarbalikkan ayat demi kepentingan pribadi. Orang yang mengaku bertemu malaikat Jibril dan mendapat wahyu baru. Sosok yang mencampur ritual Islam dengan ajaran asing, lalu mendeklarasikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Beberapa contoh nyata di zaman modern. 1. Mirza Ghulam Ahmad, India, abad ke-19. Pendiri gerakan Ahmadiyah yang mengklaim dirinya sebagai Al-Masih dan Nabi setelah Nabi Muhammad. Padahal jelas, Rasulullah bersabda, "Tidak ada Nabi setelahku." Hr. Tirmidzi. Ahmadiyah menyebar luas. Meskipun mayoritas ulama dunia Islam menyatakan mereka keluar dari akidah Islam karena mengingkari penutupan kenabian. 2. Anak-anak dari Musailamah. Secara simbolik, setiap orang yang memanfaatkan agama untuk meraih kekuasaan, menipu umat dengan karomah palsu, atau mengaku mendapat wahyu baru adalah anak ideologis Musailamah. Mengapa orang percaya? Pertanyaannya, mengapa masih banyak orang percaya nabi palsu? Jawabannya kompleks. Kebutaan ilmu. Masyarakat yang jauh dari ilmu mudah tertipu oleh simbol-simbol suci. Jubah, tasbih, atau bahkan hanya mimpi, cukup untuk menipu mereka yang tidak paham syariat. Kebutuhan akan harapan. Di saat krisis ekonomi, sosial, atau politik, banyak orang mencari jalan pintas. Sosok nabi palsu sering hadir membawa janji solusi ajaib, seperti Musailamah dulu menjanjikan kesejahteraan tanpa zakat. Karismatik dan licik. Musailamah bukan orang bodoh. Ia cerdas, punya kemampuan berbicara, dan tahu bagaimana memanipulasi massa. Nabi-nabi palsu setelahnya juga sering menggunakan hipnotis bahasa, teknik psikologis, dan simbol mistik. Gulungan pelajaran dari umat terdahulu. Kaum muslimin diajarkan untuk mewaspadai fitnah akhir zaman. Nabi telah mengingatkan dalam banyak hadits. Akan muncul di antara umatku 30 pendusta besar, masing-masing mengaku sebagai nabi, padahal aku adalah penutup para nabi. Hr. Abu Dawud. Kita bukan hanya diminta menghindari mereka, tapi juga mengenali ciri-ciri mereka agar tak terjerumus. Mereka akan mengubah syariat demi kepentingan pribadi. Mereka menciptakan wahyu baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka menganggap Rasulullah belum menyempurnakan agama. Padahal Allah telah berfirman, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama kalian." Quran Surat Al-Ma'idah 3. Pedang menyilang dua kebenaran tak pernah kalah. Meskipun nabi-nabi palsu terus bermunculan, satu hal yang pasti, kebenaran Islam tetap utuh. Al-Quran tetap terjaga dari perubahan. Sunnah Nabi tetap hidup di tengah umat. Para ulama tetap menjaga garis kebenaran dari generasi ke generasi. Musailamah gagal, begitu pula penerusnya. Kebenaran mungkin tampak lemah, tapi ia selalu menang di akhir. Masjid tanggung jawab umat kini. Kisah Musailamah adalah cermin. Bukan hanya tentang nabi palsu, tapi tentang siapa saja yang menodai agama demi ego dan ambisi. Di zaman ini, tugas kita adalah belajar agama dari sumber yang benar. Jangan hanya ikut-ikutan. Umat yang berilmu tidak mudah ditipu. Waspada terhadap guru atau tokoh yang menuntut ketaatan mutlak. Hanya kepada Allah dan Rasul-Nya ketaatan tanpa syarat berlaku. Sebarkan ilmu dan kebenaran. Karena satu-satunya penangkal fitnah adalah cahaya ilmu. Musailamah hari ini. Jika hari ini kita berjalan ke Yamamah, tak ada lagi istana Musailamah. Tak ada taman yang dulu disebutnya sebagai rahmat Tuhan. Yang ada hanyalah puing-puing sejarah dan batu nisan sunyi. Tapi namanya tetap disebut. Bukan dalam pujian, tapi dalam peringatan. Setiap guru mengajarkan sejarah nabi palsu. Nama Musailamah disebut sebagai contoh kehancuran akibat kesombongan dan kebohongan. Ia mungkin berharap dikenang sebagai nabi.
Tapi sejarah mengenangnya sebagai pendusta besar. Penutup, di mana kita berdiri? Musailamah telah mati, tapi fitnahnya belum. Ia hidup setiap kali manusia mendewakan manusia lain. Ia hidup ketika agama dimodifikasi demi popularitas. Ia hidup ketika wahyu ilahi diganti dengan bisikan ego. Maka setiap muslim harus bertanya, apakah aku berada di pihak kebenaran, atau sedang membela kebohongan yang menyamar sebagai kebenaran?